Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsakina. Saya akan menceritakan bagaimana sejarah Hindu, Buddha, dan perkembangan agama Islam yang berada di Provinsi Jambi. Nah, karena saya orang Jambi, maka ini termasuk sejarah wilayah sendiri sih. Sebelum itu, salah satu peninggalannya yaitu satu makam rajo-rajo. Nah, pemakaman rajo-rajo ini yaitu tempat pemakaman para raja-raja Provinsi Jambi. Dari sini dapat ditemukan bahwasanya banyak sejarah-sejarah yang telah terukir di balik makam tersebut. Salah satunya di sana terdapat makam istri Sultan Syaifuddin. Nah, makam ini terpisah antara 2 km dari kota Jambi. Dan yang kedua yaitu Kelenteng Hoktek. Nah, Kelenteng Hoktek ini sangatlah bersejarah bagi agama Hindu Buddha yang berada di Jambi. Karena Kelenteng Hoktek ini pertama kali dibangun oleh para Belanda pada tahun 1800-an. Nah, setelah itu pada tahun 1900-an ke atas dipindahkanlah kelenteng tersebut ke daerah perkotaan. Jadi sejarahnya lumayan ya. Yang kedua yaitu yang ketiga Masjid Al-Falah. Nah, Masjid Al-Falah atau yang sering disebut yaitu Masjid Seribu Tiang. Masjid Seribu Tiang ini sebenarnya tidak memiliki jumlah tiangnya, tidak mencapai 1000 tiang. Karena sebenarnya tiang yang berada di dalam masjid itu hanya 265 tiang. Nah, masjid itu didirikan tepat pada tanah tempat perjuangan Sultan Toha Syaifuddin. Nah, itu tempat beliau memperjuangkan tanah air, tanah kelahirannya waktu penjajahan Belanda. Dia berusaha mati-matian di sana. Yang kedua yang seterusnya yaitu istana Sultan Toha Syaifuddin. Nah, istananya ini memiliki banyak kisah perjuangan, kisah terakhir seorang raja Provinsi Jambi pada waktu itu. Beliau meninggal bukan hanya sebagai seorang raja terakhir, akan tetapi juga sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Penghargaannya pun bukan hanya didapatkan melalui di dalam negeri, akan tetapi juga ada penghargaan dari luar negeri. Contohnya dari Turki. Pada masa itu Turki memberikan sebuah medali bersegi 7 sebagai penghormatan atas keberanian beliau. Sementara di dalam negeri dibuatlah sebuah patung yang tepat di hadapan gedung Gubernur Provinsi Jambi. Nah, dari sini sungguh megah. Seterusnya terdapat pula sejarah tentang menara air. Nah, menara air ini dibangun oleh pasukan Belanda, dibangun oleh mereka yang sebelumnya digunakan untuk sebagai tempat melihat datangnya musuh oleh para Belanda. Mereka melihat dari atas tersebut untuk memata-matai apakah ada musuh yang mendekat atau tidak. Kemudian terdapat pula kampung
Tuwo Jambi. Nah, di Jambi ini adalah sejarah peperangan zaman Belanda dahulu. Sementara sekarang banyak luasnya, hampir rata-rata itu kebanyakan Islam. Saya juga kurang tahu karena saya bukan asli dari kota Jambi, tetapi saya memasuki provinsi Jambi. Di perkarangan tempat saya tinggal, di sini hampir rata-rata Islam, bahkan tidak ada yang memeluk agama Hindu-Buddha. Mungkin sekarang masa jayanya Islam, tepatnya sekarang hari Jumat ya, terdengar suara murotal dari masjid. Cukuplah perjuangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.